Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berhasil merebut kembali 81.000 hektar kawasan hutan di Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau, yang selama ini dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit ilegal hingga permukiman. Halo, perkenalkan nama saya Flora Salsabila Avesa dari kelas 4A1, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya ingin menjelaskan permasalahan yang lagi hype di telinga kita di bumi kita lancang kuning. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di Taman Nasional Tesonilo di Riau yang tengah menghadapi krisis akibat perambahan ilegal lahan yang mengubah fungsi kawasan konservatif menjadi kawasan kebun sawit. Isu ini telah berkembang menjadi permasalahan yang kompleks, melibatkan korupsi, birokrasi, agraria, dan serta konflik sosial budaya yang terjadi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu status kawasan dan luas tanah yang tersisa. Nah, Taman Nasional Tesonilo itu memiliki luas lebih kurang 81.793 hektar. Namun, hanya tersisa sekitar 12.561 sampai 19.000 hektar, yaitu 24%-nya yang masih berupa hutan alami. Data satelit menunjukkan dari 2009 sampai 2024 dengan sekitar 78% hutan premier hilang dan dialihfungsikan lahannya menjadi perkebunan sawit dan penambangan ilegal. Perlu kita ketahui bahwa Taman Nasional itu sudah dilindungi undang-undang untuk menjadi hutan lindung. Sekarang kita mencari permasalahan yang ada di TNPN. Nah, bentuk pelanggaran dan dampak ekologisnya, yaitu bentuk pelanggarannya berupa perkebunan sawit ilegal. Secara masif masih menjadi penyebab utama hilangnya kawasan hutan konservatif. Banyak ditemukan lahan 2-5 hektar individu dalam kawasan TNPN. Tim patroli pada Maret 2025 berhasil mendeteksi dan memusnahkan taman sawit baru, menerapkan operasi di berbagai titik rawan seperti Sialang Maluk, Pondok Kopeh, hingga Lubuk Balai. Terdapat berbagai satwa liar di saat patroli, seperti jejak, kotoran, dan satwa liar gajah Sumatera, beruang madu, rusa. Habitatnya semakin terancam. Nah, adanya dugaan korupsi dan sertifikat ilegal. Satgas PKH berbasis PP nomor 5 tahun 2025 melaporkan adanya SHM, SKC, dan KTP palsu yang diterbitkan dalam kawasan TN oleh oknum aparat tokoh adat, termasuk sekitar 200 surat hibah ilegal oleh tokoh adat JS dari Pelalawan untuk lahan 2-10 hektar per sertifikat. Penduduk dan konflik agraria. Banyak warga yang tinggal di dalam TNTN adalah pendatang luar daerah, bukan masyarakat hukum adat lokal, dan mereka membangun sekolah, tempat ibadah, listrik, hingga pemukiman informal sepanjang bertahun-tahun, yaitu dari 2009 sampai 2024. Mereka memiliki SHM, surat kepemilikan, yang diiklan sejak sekitar tahun 1998 hingga 2000 dan menuntut kejelasan serta perlindungan hak atas lahan tersebut. Sekitar 1.700-an SHM masyarakat yang terdampak sedang dalam proses klarifikasi dan pembatalan. Oke, tindakan pemerintah dan penegak hukum. Nah, dibentuknya Satgas PKH yang dikoordinasikan oleh Menhan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Satgas ini melakukan operasi bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berupa perobohan bangunan liar, penyitaan alat berat, dan pengembalian aset negara di kawasan TNTN. Pemerintah pusat menerapkan TNTN sebagai target strategis dalam pemulihan 37 juta hektar kawasan hutan. Dengan hasil awal dijadwalkan diumumkan tanggal 17 Agustus 2025. Pendekatan penerbitan ini dinilai humanis dan terpadu. Misalnya pembentukan Satgas TP4 yang fokus pada penerbitan relokasi dan rekonstresi kawasan. Fokusnya dan tantangan yang mendatang yang perlu dilihat oleh pemerintah tentang kejadian TNTN.
kepastian hukum SHM individu yang diklaim sejak era pra-konservatif perlu diselesaikan untuk menjamin keadilan hukum yang pasti, penegakan hukum terhadap oknum penerbitan surat ilegal, relokasi yang adil, restorasi ekosistem, yaitu seperti rehabilitasi tempat-tempat satwa liar itu harus diperbarui lagi. Kolaborasi multi pihak termasuk masyarakat lokal, LAM Riau, DPR dan Kemenhub, Kejati dan pemerintahan daerah dibutuhkan oleh solusi-solusi selanjutnya. Jadi pihak-pihak itu dituntut untuk memberikan solusi kepada TN-TN tersebut. Nah, di sini kita setelah mendiskusikan tentang luas tanah yang tersisa, permasalahan yang terjadi, dampaknya, penanganan yang terjadi, kesimpulannya dan data-data per hari ini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa permasalahan tersebut terjadi secara kompleks, yaitu multi permasalahan yang terjadi atau banyak sumber-sumber yang memungkinkan permasalahan itu terjadi. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang aktif, kita berhak untuk mengkawal kasus ini secara aktif dan memantau terus perkembangan dari kawasan TN-TN tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa TN-TN sekarang adalah taman yang dilindungi oleh negara dan itu sudah sah di mata hukum ya teman-teman. Dan sekian diskusi kita kali ini.